Kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Sejak Novi mulai bekerja sebagai pembantu kami, cerita ini pun dimulai. Aku dan istriku benar-benar terjebak dalam kesibukan masing-masing, sehingga kami jarang berada di rumah, kecuali saat libur saja. Sekitar sebulan ia bekerja di tempat kami, entah mengapa aku mulai merasakan ketertarikan padanya. Seperti sebuah kejadian yang ingin aku kisahkan kali ini. Sepertinya cerita ini cukup menarik. Yuk, kita lanjut. Saat itu, aku kebetulan merasa kurang fit. Jadi, aku mengambil izin untuk tidak masuk kerja dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Mungkin hanya flu biasa atau masuk angin. Hari itu, aku hanya beristirahat dan bersantai. Ketika tiba waktunya, dia masuk ke kamarku, seperti biasa untuk membersihkan ruangan. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa hari itu aku sedang berada di rumah. Karena pintu kamar tidak terkunci, dia langsung membuka pintu dan masuk. Namun, dia terkejut melihatku berada di dalam. "Maaf Pak, saya kira Bapak sudah pergi kerja." "Ah, tidak apa-apa, silakan bersihkan saja. Saya tidak terganggu kok," jawabku. Dia kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan santainya. Saat aku melirik ke arahnya, ada sesuatu yang membuat mataku enggan berpaling. Sepertinya Novi menyadari hal itu, tapi dia terlihat santai sambil tersenyum padaku. Saat melihat kondisiku yang tampak tidak bersemangat, dia bertanya, "Maaf Pak, sepertinya Bapak tidak enak badan ya?" "Oh tidak, hanya sedikit pegal. Mungkin ini masuk angin," jawabku. Dia hanya tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya. Entah mengapa, ketika dia membungkuk, secara tak sengaja terlihat lagi sesuatu yang mengejutkanku. Aku tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan, tapi yang jelas, pemandangan itu membuat jantungku berdegup kencang. Pemandangan itu semakin jelas saat Novi mengepel dekat tempat tidurku. Aku berusaha untuk bersikap tenang dan mengusir pikiran kotor yang tiba-tiba muncul di pikiranku. "Pak, jika Bapak masuk angin, saya bisa bantu kerokin," ucapnya dengan nada polos. "Oh ya, apakah kamu mau membantu saya?" tanyaku. "Iya Pak, sebagai pembantu, saya merasa tidak enak jika melihat Bapak tidak bersemangat seperti ini," jawabnya. Melihat cara dia bertanya, sepertinya dia benar-benar tulus ingin membantuku. "Tapi biasanya aku tidak dikerokin kalau seperti ini. Biasanya aku dipijat," kataku. "Tapi tukang pijat langganan Bapak, tapi hari ini dia tidak bisa datang." "Oh, kalau pekerjaan saya sudah selesai, maukah Bapak saya pijat?" tanyanya. "Benarkah kamu bisa memijat?" tanyaku ragu. "Ya bisalah Pak, coba aja kalau Bapak nggak percaya," jawabnya. "Oh, bisakah kamu coba sekarang?" tanyaku. "Bisa, tapi nanti Pak, saya mau menyelesaikan pekerjaan saya dulu," balasnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia melangkah keluar dari kamar. Kini hanya ada aku beserta pikiran yang dipenuhi rasa penasaran di dalam hatiku. Ada sedikit rasa ragu. Bagaimana jika istriku mengetahui bahwa aku dipijat oleh Novi? Sepertinya tidak masalah. Aku bisa berbicara dengan Novi agar merahasiakannya. Aku memang sangat suka dipijat, apalagi jika dipijat oleh wanita muda seperti Novi, membuatku penasaran gimana rasanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon bantuan teman-teman semua untuk like video ini sampai 250 like ya, agar target admin bisa tercapai, dan bantu subscribe
Dan absen kalian dari kota mana saja, semoga selalu dimurahkan rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Tak lama kemudian, Novi masuk kembali ke kamarku. Apakah Bapak mau sekarang? Oh iya, boleh. Apakah Bapak punya minyak gosok? Tanyanya. Coba lihat di lemari Ibu, jawabku. Sementara itu, aku sudah bersiap untuk merasakan pijatan dari Novi. Kaosnya lepas aja ya Pak, supaya tidak kotor, ucapnya. Aku sempat bingung, namun tidak apa-apa. Lagi pula saat ini tidak ada orang lain pikirku. Setelah itu, Novi segera mulai memijatku. Dia mulai dari punggungku yang terasa pegal. Nampaknya Novi memang mahir dalam memijat. Rasa pijatannya sangat menyenangkan. Sepertinya dia sudah berpengalaman karena tahu betul letak otot-otot di punggungku. Kamu pandai sekali memijat. Belajar dari mana? Tanyaku. Oh, kebetulan dulu aku pernah ikut kursus memijat, Pak. Kamu pernah kursus pijat di mana? Tanyaku. Di panti pijat, Pak. Kebetulan dulu saya pernah bekerja di situ. Jawabnya dengan sedikit gugup. Panti pijat mana? Di dekat rumahku, Pak. Tidak lama, hanya sebulan. Dia mengatakan bahwa bekerja sebagai pembantu lebih baik daripada di panti pijat. Selama di panti pijat, dia mengatakan banyak suka dukanya. Selain itu, dia sangat kelelahan harus melayani banyak pelanggan, kadang sampai 5 orang per hari. Walaupun di sana penghasilannya cukup besar, tapi banyak risiko yang harus dia hadapi. Begitu banyak hal yang muncul, mulai dari pengeluaran yang tak terduga, hingga menghadapi pelanggan yang terkadang suka jahil. Ada kalanya di antara mereka ada yang bersikap terlalu memaksa. Makanya dia berkata, lebih baik menjadi pembantu karena kehidupan menjadi lebih stabil. Terlebih lagi, gaji yang diterima bisa ditabung, mengingat semua biaya makan dan minum ditanggung oleh majikan. Apakah kamu menikmati pekerjaan ini? Tanyaku. Ya, saya sangat senang, Pak. Semua orang di rumah ini baik, termasuk Bapak, Ibu, dan anak-anak Bapak. Semuanya bersikap baik kepada saya. Apakah kamu tidak capek memijat Bapak? Tidak, Pak. Kan tidak setiap hari, baru kali ini saja. Jawabnya dengan santai, sementara tangannya yang lembut terus memijat punggungku. Kalau Bapak meminta setiap hari, apakah kamu siap? Kalau saya sih siap aja, Pak. Tapi, apakah Bapak selalu punya waktu? Kan gak mungkin setiap hari Bapak sakit begini. Aku setuju dengan pendapatnya. Suasana pun hening sejenak, sementara aku masih menikmati pijatan lembut dari Novi. Sekarang gimana rasanya, Pak? Apa kakinya mau dipijat juga? Boleh, asalkan kamu masih sanggup. Tapi di kaki saja ya, jangan terlalu ke atas. Pikirku memikirkan hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah. Dia mulai memijat telapak kakiku. Lalu, apa yang diajarkan selama pelatihan? Saya diajarkan tentang otot tubuh dan cara memijat yang benar, Pak. Jawabnya. Secara tiba-tiba, Novi mulai memijat agak ke atas. Sementara aku masih tengkurap, saat itu rasa aneh mulai muncul. Sepertinya Novi menyadari bahwa aku mulai merasa tidak nyaman. Namun, pijatannya justru membuatku semakin rileks, meski pikiranku mulai kacau. Meski tetap mengenakan sarung, namun ia tampak tenang dan terus memijatku dengan konsentrasi tanpa menunjukkan rasa malu. Bahkan, ia tampak asyik memijat bagian punggungku. Hal ini semakin membingungkan pikiranku. Apakah hanya itu saja pelajarannya? Tanyaku untuk mengalihkan perhatian.
Sebenarnya masih ada yang lain, Pak. Tapi saya malu untuk mengatakannya. Kenapa malu? Katakan saja. Tapi tidak enak, Pak. Bagaimana yang ngomongnya? Sikapnya membuatku semakin penasaran. Tidak apa-apa, ceritakan saja pengalamanmu selama bekerja sebagai tukang pijat. Sejujurnya saya tidak hanya diajarkan pijatan biasa, Pak, tetapi juga cara pijat khusus. Oh ya, seperti apa itu? Semacam terapi khusus untuk pria gitu, Pak. Oh, wajar. Dia bersikap tenang saat sarungku terangkat. Apa sih kegunaan terapi semacam itu? Tanyaku lagi. Supaya aliran darahnya lebih lancar, Pak. Kalau lancar emangnya kenapa? Tanyaku. Ya, supaya lebih mantap, Pak. Ah, masa Bapak nggak paham sih? Aku hanya tersenyum dan menggeleng kepala, karena Novi tampaknya mudah terpancing untuk bercerita. Jadi mau dipijat yang bagian depan, Pak? Sebenarnya sih aku mau, tapi malu. Nggak apa-apa, saya sudah biasa. Lalu aku berbalik. Aku sempat melihat Novi melirik dengan cepat sambil terus memijat kakiku. Ekspresinya biasa saja. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi semacam ini. Novi mulai memijat pahaku. Dan kedua tangannya tampaknya sangat mahir dalam memijat. Saat dia memijat pahaku, dia harus membungkuk. Dan terlihat lagi apa yang kulihat ketika dia mengepel. Aku mencoba memejamkan mata dan berusaha untuk tetap mengendalikan diri sambil menceritakan tentang dirinya. Dia terus memijatku dengan penuh konsentrasi. Entah berapa kali tangannya menyentuhku. Namun, aku berusaha untuk tetap tenang. Namun, semakin lama mendengarkan ceritanya, jujur saja, itu membuat otakku melayang. Kemudian ia dengan tenang merapikan kembali sarungku. Sekarang kita pijat bagian atas ya, Pak, biar makin segar. Oh ya, silakan. Jawabku dengan santai, merasa suasana kembali menyenangkan. Saat dia memijat bahuku, tanpa sengaja tanganku menyenggolnya. Namun, aku perhatikan dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Meskipun tanganku sedikit nakal, dia tidak mengeluh, tetapi sopan menghindari tanganku. Terus melanjutkan pekerjaannya seolah-olah dia menghindar tanpa bermaksud agar aku tidak merasa tersinggung. Sangat bijaksana sikapnya. Aku pun sadar bahwa dia tidak suka diganggu meskipun aku sebagai majikannya. Setelah beberapa lama dia memijat, akhirnya dia berkata, "Selesai, Pak." Begitu telah menyelesaikan pijatan di punggungku. "Oh, sudah selesai ya?" Tanyaku. Sepertinya ada yang kurang nih, gumamku. Kurang apa ya, Pak? Dia tampaknya penasaran. Kenapa tidak sekalian diterapi? Tanyaku dengan ragu. Oh, saya lihat masih oke, Pak. Tidak perlu terapi lagi. Jawabnya sambil tersenyum. Emang kamu tahu? Tanyaku. Ya tahulah, Pak, kalau Bapak masih oke, ujarnya. Aku terkesan dengan caranya memperlakukanku. Terlihat bahwa dia sangat bijaksana dalam menghadapi situasi. Namun di dalam diriku, aku merasakan gelombang emosi yang kuat, seakan terjadi gempa. Namun, aku masih berharap dia mau memenuhi permohonanku. Tak apa-apa kan? Supaya semakin baik. Ujarku meyakinkan. Dia terdiam sejenak. Sebenarnya saya mau saja, Pak, tetapi saya tidak enak sama ibu. Dia sudah sangat baik kepada saya. Sebentar saja ya. Boleh dong, janganlah, Pak. Untuk ibu saja, ujarnya sambil tersenyum. Bapak memang luar biasa. Ibu beruntung loh memiliki suami seperti Bapak. Dia sangat pintar membujukku agar tak memaksa. Gini aja, Pak,
Lain kali, jika Bapak merasa pegal, saya siap bantu pijat lagi, ujarnya. Oh, terima kasih, Hoya, tanyaku saat ia bersiap untuk pergi. Sama-sama, Pak, balasnya. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah hampir 2 jam ia memijatku. Sebentar lagi, istriku akan pulang. Aku buru-buru mandi untuk menghilangkan aroma minyak gosok agar istriku tidak curiga. Saat ini, aku hanya bisa pasrah, meskipun hatiku sakit rasa sedih yang mendalam. Tak lama kemudian, istriku pulang, dan dialah yang jadi sasaran akibat ulahnya siang tadi. Istriku pun merasakan ada yang aneh denganku, tapi sebagai istri, dia hanya menurut saja. Kalau kuingat, rasanya aku tidak sabar menunggu untuk bisa mendapat pijatan dari Novi lagi. Setelah makan siang di kantor, aku mencoba menelpon rumah. Kebetulan, dia yang mengangkat teleponku. Dia bilang, tidak ada orang lain di rumah, hanya dia sendiri. Wah, peluang bagus nih, pikirku. Novi, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Tanyaku. Sudah, Pak. Tinggal gosok pakaian, tapi harus tunggu jemuran kering dulu, jawabnya. Bisa kamu pijat Bapak lagi? Sudah seminggu ini pegal, kataku meminta. Bisa, Pak. Jam berapa Bapak pulang? Tanyanya. Bapak pulang sekarang ya? Sahutku dengan semangat. Baik, Pak. Tapi saya mau mandi dulu, ya, supaya nanti tidak bau kalau dekat Bapak. Lanjutnya. Oke, kataku dan langsung menutup telepon. Siap untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku menunggu cukup lama sebelum Novi membuka pintu. Maaf, Pak. Saya masih di kamar mandi tadi, ucap Novi terburu-buru. Tak masalah, kita bisa mulai sekarang, tanyaku. Bisa, Pak. Saya mau ganti baju dulu ya, Pak. Ungkapnya. Saat di kamar aku segera bersiap. Kali ini hanya mengenakan handuk yang membelit pinggangku. Suasana terasa mendukung, membuatku semakin tidak sabar. Novi masuk mengenakan terusan tipis, mungkin agar lebih leluasa bergerak, pikirku. Apakah kamu sudah siap? Tanyaku. Siap, jawabnya. Seperti biasanya, mulai dengan memijat telapak kakiku. Sepertinya dia tahu urutan dalam pijat memijat. Tak lama, ia menyelesaikan pijatannya di bagian belakang. Bagian depannya, Pak? Tanyanya dengan tenang. Aku membalik tubuh tanpa sadar handuk yang kupakai sedikit longgar. Kini, aku bisa melihatnya jelas saat dia tersenyum manis. Pijatnya tetap sama seperti minggu lalu. Bedanya, sekarang dia nampak agak gelisah. Ada apa, Novi? Tanyaku. Tidak apa-apa, Pak, jawabnya. Dari bahasa tubuhnya, aku merasa dia sedikit canggung, tanpa dia tersenyum sendiri sambil mengalihkan muka ke arah lain. Sepertinya masih oke, Pak, katanya malu-malu. Apanya? Tanyaku seakan tak mengerti. Bapak masih oke, jawabnya. Sepertinya ini adalah sinyal positif, pikirku. Namun, aku tidak ingin berharap, mengingat Novi memang setia kepada istriku. Selain itu, aku pernah berjanji untuk tidak terlalu dekat dengan pembantu, terutama yang masih muda. Mantap sekali, Pak. Sepertinya masih gagah, ucapnya dengan nada bergurau. Kalau kamu mau, nggak masalah, ucapku seketika. Wajahnya terlihat memerah. Jangan, Pak, itukah milik ibu? Masa ia mau menyerahkannya kepada pembantu? Tanyanya. Selama tidak ada yang tahu, kan nggak masalah, jawabku. Dia terdiam sejenak, seolah ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Suasana semakin hening, dan udara dingin dari Aceh terkikis oleh suasana hati kami saat itu.
Detak jantungku semakin kencang, hatiku gelisah setiap kali dia menggerakkan tangannya lembut saat memijatku. Aduh, bisa tahan gaya. Haruskah aku melanggar janjiku hanya untuk urusan seperti ini? Pikirku. Padahal minggu lalu, dia benar-benar mencoba menghindariku dengan cara yang sopan. Namun tanganku tak bisa diam, terus jahil meskipun dia berusaha menghindar. Lambat laun, dia tampak membiarkan ulahku, tidak bereaksi, bahkan terus asik memijatku meski tanganku sudah mulai tak terkendali. Tiba-tiba, dia meraih tangan kiriku untuk memijat sambil menarik nafas dalam-dalam. Bapak kok gitu sih, Pak? Aku jadi tak tahan, katanya dengan lirih. Sekejap, aku melupakan janjiku. Entah kekuatan apa yang merasuki kini, status di antara kami seakan tidak ada artinya lagi. Suasana ini membuat kami melupakan bahwa kami adalah majikan dan pembantu. Sebagai majikan, aku tahu ini salah. Tetapi dorongan itu membuatku lebih mementingkan keinginan daripada harga diri. Meski ada penolakan kecil darinya, namun itu terasa tidak begitu berarti hingga akhirnya kami menyelesaikan apa yang kami mulai. Bapak tidak akan memberitahu ibu, kan, Pak? Tanyanya. Tentu saja tidak. Tenang saja, jawabku. Kemudian kami terdiam. Suasana hening dan tenang. Tapi tak lama setelah itu dia mulai menangis. Kenapa kamu menangis? Tanyaku. Saya sudah berdosa kepada ibu, Pak. Jawabnya. Bapak sih yang mulai, kataku. Sama saya juga tidak dapat menahan diri, kataku. Saya takut, Pak. Apakah kamu takut pada ibu? Bukan itu, Pak. Lalu apa dong? Nanti kalau saya ketagihan gimana, Pak? Oh, itu. Aku tidak bisa menahan tawa mendengar keluguannya. Kalau itu, kamu tidak perlu khawatir. Kalau sering, kan nanti bisa ketahuan, Pak. Ya, hati-hati dong, jawabku. Kemudian dia tersenyum. Sepertinya ada sedikit ketenangan saat mendengarkan kata-kataku. Beberapa menit setelah itu, kami terdiam, seolah-olah tenggelam dalam kenangan. Cinta yang begitu mendalam. Sejak kejadian tersebut, hubungan kami semakin erat. Dia sering menunjukkan sikap manja ketika berada di sisiku. Dia juga sering menghubungiku ketika suasana di rumah terasa aman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.